Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini, khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas, dan juga keluarga yang selalu mendampingi. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama, usia, dan dari daerah mana Bapak Ibu sedang menonton. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal dan merasakan suasana hangat seperti keluarga besar. Siapa tahu, ada penonton lain dari kota atau daerah yang sama dengan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Bapak Ibu percaya tidak, bahwa banyak orang Jepang tetap kuat dan sehat bahkan ketika sudah berusia 80 tahun ke atas? Padahal, mereka tidak mengandalkan obat-obatan mahal. Menarik sekali bukan? Di video ini, kita akan membahas rahasia sederhana dari pola hidup para lansia di Jepang. Apa saja kebiasaan kecil mereka sehari-hari yang membuat tubuh tetap kuat, pikiran tetap segar, dan hidup terasa lebih panjang serta bermanfaat. Rahasia ini sebenarnya bisa kita tiru dengan mudah di Indonesia, tanpa harus keluar biaya besar. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang Bapak Ibu sayangi. Dengan begitu, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan bisa mencontoh gaya hidup sehat ini. Mari kita mulai rahasia pertama yang membuat para lansia Jepang tetap sehat hingga usia lanjut. Bapak Ibu, mari kita masuk rahasia pertama dari lansia Jepang yang membuat mereka tetap sehat hingga usia 80 tahun lebih, yaitu pola makan sederhana dengan banyak makanan laut. Di Jepang, makanan sehari-hari mereka sangat berbeda dengan kebiasaan makan modern yang serba instan. Mereka lebih banyak mengandalkan bahan alami seperti miso, rumput laut, dan ikan kecil sebagai menu harian. Miso, misalnya, adalah hasil fermentasi dari kedelai. Rasanya gurih, enak dijadikan sup hangat, dan sering disantap pada pagi hari. Sup miso ini kaya akan probiotik alami yang baik untuk kesehatan usus. Sistem pencernaan yang sehat akan membantu penyerapan nutrisi lebih baik, sehingga tubuh lansia tetap bugar dan tidak mudah sakit. Selain itu, miso juga mengandung protein nabati yang ringan untuk tubuh, sehingga tidak membebani ginjal. Rumput laut juga tidak kalah penting. Makanan ini kaya akan mineral seperti yodium, kalsium, dan magnesium yang sangat dibutuhkan lansia. Yodium membantu menjaga fungsi tiroid, sementara kalsium dan magnesium mendukung kekuatan tulang dan sendi. Tidak heran, orang Jepang yang terbiasa makan rumput laut jarang mengalami masalah patah tulang atau sendi kaku di usia tua. Lalu ada ikan kecil seperti ikan sarden atau ikan teri. Orang Jepang sangat sering mengonsumsi ikan kecil, bahkan dengan tulangnya. Ini memberi tambahan kalsium dan tentu saja asam lemak omega 3 yang melimpah. Nah, ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh para ahli gizi di Jepang. Mereka menemukan bahwa konsumsi rutin ikan kecil yang kaya omega 3 bisa menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung hingga 30% pada kelompok usia lanjut. Omega 3 membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah, menjaga otot jantung tetap sehat, serta mengurangi peradangan pada tubuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita di Indonesia? Tentu saja kita bisa menyesuaikan. Mungkin miso atau rumput laut tidak selalu mudah didapat di daerah tertentu, tapi kita bisa menggantinya dengan bahan lokal yang mirip manfaatnya. Contohnya, ikan kecil bisa kita ganti dengan ikan kembung, yang ternyata kadar omega 3-nya lebih tinggi daripada ikan salmon impor. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mahal-mahal mencari makanan dari luar negeri, cukup manfaatkan kekayaan laut Indonesia. Bapak Ibu juga bisa mencoba variasi ikan teri, ikan nila, atau ikan mujair, yang lebih mudah didapat di pasar tradisional. Yang penting adalah konsistensi mengonsumsi makanan bergizi dalam porsi yang wajar. Ingat, rahasia lansia Jepang bukan pada makan yang mewah, melainkan pola makan yang sederhana namun rutin dan seimbang. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berinteraksi. Menurut Bapak Ibu, lebih suka yang mana? Ikan laut seperti kembung, tongkol, atau sarden, atau ikan tawar seperti lele, nila, dan mujair? Tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi resep sehat untuk penonton lainnya. Jadi kesimpulannya, pola makan sederhana dengan miso, rumput laut, dan ikan kecil memberi banyak manfaat.
menjaga sendi, menguatkan otot, melindungi jantung, serta menurunkan risiko stroke. Semua itu bisa ditiru di rumah kita dengan bahan lokal yang lebih terjangkau. Tidak perlu obat mahal, cukup kembali ke makanan alami dan sederhana. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan rahasia kedua yang tidak kalah penting dari lansia Jepang, yaitu kebiasaan makan dengan porsi kecil dan tidak sampai benar-benar kenyang. Orang Jepang memiliki prinsip makan yang disebut hara hachibu, yang artinya makan hanya sampai 80% kenyang. Jadi, mereka tidak pernah memaksakan diri untuk terus makan hingga perut terasa penuh. Kebiasaan ini terbukti sangat baik untuk menjaga kesehatan, terutama di usia lanjut. Mengapa kebiasaan ini penting? Karena ketika kita makan terlalu banyak, tubuh bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Akibatnya, kadar gula darah bisa melonjak, timbunan lemak bertambah, dan risiko penyakit kronis meningkat. Sementara, dengan porsi kecil tetapi cukup bergizi, metabolisme tubuh tetap stabil, gula darah terkendali, dan berat badan lebih mudah dipertahankan. Itulah sebabnya, orang Jepang terkenal jarang mengalami obesitas meskipun banyak dari mereka gemar makan nasi, mie, atau bahkan makanan manis dalam porsi kecil. Ada penelitian yang mendukung hal ini. Studi yang dilakukan di Okinawa, salah satu daerah dengan populasi lansia sehat terbanyak di Jepang, menunjukkan bahwa pola makan dengan prinsip hara hachibu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung bahkan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kebiasaan ini bisa memperpanjang harapan hidup hingga lebih dari 5 tahun dibandingkan mereka yang makan berlebihan. Manfaat lain dari makan dengan porsi kecil adalah tubuh tidak cepat lelah. Lansia yang menerapkan pola ini biasanya lebih bertenaga untuk beraktivitas sehari-hari, karena sistem pencernaannya tidak terbebani. Selain itu, pola ini juga membantu mencegah naiknya kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga kesehatan jantung tetap terjaga. Sekarang bagaimana cara kita menirunya? Tidak sulit, Bapak Ibu bisa mulai dari kebiasaan kecil di rumah. Salah satunya dengan menggunakan piring kecil setiap kali makan. Cara ini sangat efektif, karena secara psikologis, piring yang lebih kecil terlihat penuh meskipun porsinya sedikit. Dengan begitu, kita tidak tergoda untuk menambah makanan terlalu banyak. Selain itu, coba biasakan makan lebih sering tapi dengan porsi kecil. Misalnya, tetap 3 kali makan utama, tetapi sisipkan buah, kacang rebus, atau sayuran kukus sebagai camilan sehat di antara jam makan. Dengan cara ini, perut tetap terisi tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berbagi pengalaman. Apakah Bapak Ibu biasanya makan 3 kali sehari dengan porsi besar, atau lebih suka makan lebih sering tapi dengan porsi kecil? Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap orang punya kebiasaan berbeda, dan jawaban Bapak Ibu bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Jadi, rahasia kedua lansia Jepang adalah menjaga pola makan melalui porsi kecil, tidak sampai kekenyangan, dan disiplin melakukannya setiap hari. Dengan kebiasaan sederhana ini, berat badan tetap ideal, risiko diabetes berkurang, dan tubuh tetap sehat hingga usia lanjut. Tidak perlu diet ketat atau obat mahal, cukup dengan mengatur porsi makan dengan bijak. Bapak Ibu, sekarang kita masuk rahasia ketiga yang membuat lansia Jepang tetap sehat hingga usia lanjut, yaitu kebiasaan rutin jalan kaki dan melakukan aktivitas ringan setiap hari. Jika kita perhatikan, di Jepang banyak lansia yang lebih memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan, bahkan untuk jarak yang sebenarnya cukup jauh. Jalan kaki sudah menjadi bagian dari budaya mereka, bukan sekadar olahraga sesekali. Mengapa jalan kaki begitu penting? Karena aktivitas sederhana ini memiliki manfaat luar biasa. Pertama, jalan kaki membantu memperkuat tulang dan sendi. Saat kaki melangkah, tekanan alami yang diberikan pada tulang justru membuatnya semakin kuat, sehingga risiko osteoporosis berkurang. Kedua, jalan kaki juga memperkuat otot jantung dan melancarkan peredaran darah, sehingga tubuh terasa lebih segar dan daya tahan lebih baik. Ketiga, bagi lansia, jalan kaki sangat baik untuk menjaga keseimbangan tubuh, sehingga risiko jatuh bisa berkurang. Ada penelitian menarik dari Harvard Medical School yang menyebutkan bahwa jalan kaki setidaknya 30 menit setiap hari mampu memperpanjang harapan hidup hingga 37 tahun lebih lama. Penelitian lain di Jepang juga mendukung bahwa lansia yang terbiasa jalan kaki memiliki risiko lebih rendah terkena stroke, penyakit jantung, dan demensia. Bayangkan, hanya dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja,
tubuh bisa tetap sehat dan usia lebih panjang. Tentu saja, jalan kaki tidak harus dilakukan di tempat khusus. Bapak Ibu bisa memulainya dengan jalan pagi di sekitar rumah, keliling kompleks, atau sekadar ke pasar tradisional. Aktivitas ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menyenangkan karena bisa sambil bertegur sapa dengan tetangga atau melihat suasana sekitar. Jika ingin lebih bervariasi, bisa juga diselingi dengan senam ringan atau peregangan. Bagi yang punya masalah pada lutut atau sendi, jalan kaki bisa dilakukan perlahan dengan durasi pendek terlebih dahulu, misalnya 10-15 menit, lalu ditingkatkan secara bertahap. Yang penting adalah konsistensi, bukan seberapa cepat atau jauh langkahnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa di sini yang masih rutin jalan kaki setiap hari? Silakan tulis di kolom komentar, sekaligus ceritakan biasanya jalan kaki di mana dan berapa lama. Jawaban Bapak Ibu bisa jadi motivasi untuk penonton lainnya. Kesimpulannya, jalan kaki adalah salah satu rahasia lansia Jepang untuk menjaga tubuh tetap kuat, jantung sehat, peredaran darah lancar, dan pikiran lebih segar. Aktivitas sederhana ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, tanpa perlu biaya mahal. Jadi, mari kita tiru kebiasaan baik ini agar tetap sehat, aktif, dan panjang umur. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke rahasia keempat yang juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kebahagiaan lansia di Jepang, yaitu tetap aktif secara sosial dengan banyak berkomunitas. Jika kita lihat kehidupan sehari-hari di Jepang, lansia di sana jarang sekali hanya berdiam diri di rumah. Mereka aktif ikut kelompok belajar, senam bersama, komunitas memasak, atau bahkan sekadar berkumpul di balai warga. Mengapa ini penting? Karena aktivitas sosial memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk kesehatan mental. Rasa kesepian bisa menjadi masalah besar bagi lansia, dan inilah yang sering membuat kondisi fisik menurun. Dengan sering bertemu teman sebaya, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan bersama, lansia merasa lebih dihargai, lebih bahagia, dan tidak merasa sendirian. Selain itu, interaksi sosial juga punya dampak nyata bagi kesehatan otak. Ada penelitian dari National Institute on Aging yang menemukan bahwa lansia yang rutin berinteraksi sosial mengalami penurunan daya ingat lebih lambat dibanding mereka yang jarang bersosialisasi. Dengan kata lain, berbicara, bercanda, atau belajar hal baru dalam komunitas bisa melatih otak tetap aktif dan tajam. Tidak hanya itu, kegiatan berkomunitas juga membuat tubuh ikut bergerak. Misalnya, senam bersama bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menciptakan suasana gembira. Memasak bersama di komunitas bukan hanya soal makanan, tetapi juga kerjasama dan rasa kebersamaan. Semua itu membuat hidup lansia lebih berwarna. Sekarang, bagaimana dengan kita di Indonesia? Jangan khawatir, kita pun bisa menirunya dengan cara sederhana. Tidak harus membentuk kelompok baru, karena sebenarnya sudah banyak kegiatan sosial di sekitar kita. Misalnya, ikut arisan RT, posyandu lansia, pengajian, atau kelompok doa. Semua itu bisa menjadi sarana untuk bersosialisasi, berbagi cerita, dan saling memberi semangat. Bahkan hal sederhana seperti duduk sore di teras rumah, sambil bercakap dengan tetangga juga bisa jadi bentuk interaksi sosial yang menyehatkan. Intinya, jangan terlalu sering mengurung diri di rumah, karena tubuh dan pikiran justru lebih sehat ketika kita berhubungan dengan orang lain. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Apakah Bapak Ibu lebih suka berkumpul dengan tetangga atau lebih suka di rumah saja? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menginspirasi penonton lainnya untuk lebih aktif bersosialisasi. Jadi kesimpulannya, rahasia lansia Jepang bukan hanya soal makanan sehat atau jalan kaki, tapi juga menjaga hubungan sosial. Dengan aktif ikut komunitas, kesepian bisa dicegah, daya ingat tetap tajam, dan hidup terasa lebih bahagia. Mari kita tiru kebiasaan positif ini agar masa tua kita penuh dengan senyum, tawa, dan persahabatan. Bapak Ibu, kita sampai pada rahasia kelima yang membuat lansia Jepang tetap sehat dan penuh energi, yaitu kebiasaan tidur cukup dan teratur. Mereka rata-rata tidur sekitar 7-8 jam setiap malam, tidur lebih awal, dan bangun pagi dengan segar. Pola tidur ini ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan pikiran, terutama di usia lanjut. Mengapa tidur cukup begitu penting? Karena saat tidur, tubuh melakukan perbaikan alami. Sel-sel yang rusak diperbaiki, hormon diseimbangkan, dan sistem kekebalan tubuh diperkuat. Jika tidur kurang,
Tubuh menjadi mudah lelah, daya tahan menurun, bahkan lebih rentan terkena penyakit kronis. Lansia di Jepang paham betul bahwa tidur bukan sekadar istirahat, tetapi kunci utama menjaga kesehatan jangka panjang. Tidur cukup juga membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh. Misalnya, hormon leptin dan grelin yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Jika kurang tidur, hormon ini terganggu, sehingga kita jadi mudah lapar dan cenderung makan berlebihan. Selain itu, tidur yang berkualitas membantu menjaga gula darah tetap stabil, sehingga risiko diabetes bisa ditekan. Tidak hanya itu, ada penelitian yang mendukung. Sebuah studi dari American Heart Association menyebutkan bahwa kualitas tidur yang baik dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Penelitian lain di Jepang juga menemukan bahwa lansia yang tidur cukup cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, daya ingat lebih baik, dan suasana hati lebih positif. Nah, bagaimana cara kita menirunya? Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, hindari minum kopi atau teh terlalu malam, karena kafein bisa membuat susah tidur. Kedua, biasakan melakukan peregangan ringan sebelum tidur agar otot lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, usahakan tidur di jam yang sama setiap hari. Misalnya tidur pukul 9 atau 10 malam dan bangun pukul 5 pagi. Dengan begitu, tubuh akan terbiasa mengikuti jam biologis yang teratur. Selain itu, ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Lampu redup, udara sejuk, dan hindari terlalu banyak cahaya dari televisi atau ponsel. Suasana tenang akan membuat kualitas tidur lebih baik. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Jam berapa biasanya Bapak Ibu tidur malam? Apakah sudah cukup 7-8 jam? Atau masih sering tidur larut? Silakan tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan pentingnya tidur teratur. Jadi, kesimpulannya, rahasia kelima dari lansia Jepang adalah menjaga pola tidur dengan cukup, tidur lebih awal, dan bangun pagi. Dengan kebiasaan ini, hormon tubuh tetap seimbang, energi lebih stabil, risiko penyakit berkurang, dan hidup terasa lebih segar setiap hari. Bapak Ibu, kita sampai pada rahasia keenam dari lansia Jepang yang membuat mereka tetap sehat, panjang umur, dan bahagia, yaitu Ikigai. Ikigai bisa diartikan sebagai alasan untuk bangun setiap pagi, atau tujuan hidup yang memberi makna pada setiap hari. Filosofi ini sangat melekat pada kehidupan masyarakat Jepang, termasuk lansia mereka. Ikigai tidak selalu berarti hal besar seperti karir atau prestasi. Bagi banyak lansia Jepang, Ikigai bisa sesederhana merawat kebun kecil di halaman, mengurus cucu, memasak untuk keluarga, atau ikut dalam kegiatan komunitas. Dengan adanya tujuan kecil yang memberi semangat, hidup terasa lebih berarti dan tidak membosankan, meskipun usia terus bertambah. Manfaat Ikigai ini nyata sekali. Lansia yang punya tujuan hidup biasanya lebih semangat menjalani hari, jarang merasa stres, dan mentalnya lebih stabil. Bahkan, studi dari University of Michigan menemukan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup jelas cenderung hidup lebih lama, hingga 7 tahun dibanding mereka yang tidak punya tujuan. Penelitian lain di Okinawa, Jepang, juga membuktikan bahwa Ikigai berperan besar dalam tingginya angka harapan hidup di daerah tersebut. Mengapa bisa begitu? Karena ketika seseorang merasa hidupnya bermakna, tubuh juga merespons secara positif. Tingkat stres menurun, hormon lebih seimbang, dan sistem imun lebih kuat. Akibatnya, risiko penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan depresi ikut berkurang. Bagaimana kita bisa menerapkan Ikigai di kehidupan sehari-hari? Caranya sederhana. Bapak Ibu bisa mulai dengan mengisi hari melalui hobi yang disukai, seperti berkebun, menjahit, atau membaca. Bisa juga melalui ibadah dan doa, karena itu memberi ketenangan batin dan rasa syukur. Selain itu, biasakan untuk selalu menghargai hal-hal kecil dalam hidup, misalnya menikmati secangkir teh hangat, melihat matahari terbit, atau mendengar tawa cucu. Semua itu bisa menjadi sumber kebahagiaan yang memberi semangat setiap hari. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apa hal kecil yang membuat Bapak Ibu bahagia setiap hari? Apakah bercengkrama dengan cucu, berjalan pagi, atau sekadar duduk santai sambil mendengarkan musik? Silakan tulis di kolom komentar, karena jawaban Bapak Ibu bisa memberi inspirasi untuk penonton lainnya. Kesimpulannya, rahasia keenam dari lansia Jepang adalah Ikigai, hidup dengan tujuan. Dengan memiliki tujuan, hidup terasa lebih bermakna,
stres berkurang, semangat tetap terjaga, dan umur bisa lebih panjang. Mari kita temukan ikigai kita masing-masing, agar masa tua bukan sekadar menunggu waktu, tetapi penuh warna, bahagia, dan bermanfaat untuk orang sekitar. Bapak Ibu, mari kita ulangi kembali rahasia kesehatan lansia Jepang yang bisa kita tiru di rumah. Pertama, mereka selalu makan dengan sederhana, tidak berlebihan, dan menjaga porsi kecil agar tubuh tidak terbebani. Kedua, kebiasaan jalan kaki setiap hari yang membuat tubuh tetap bugar dan sendi tidak kaku. Ketiga, mereka aktif secara sosial, sering berkumpul, berkomunikasi, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Keempat, tidur cukup dan teratur sehingga tubuh mendapat waktu perbaikan yang optimal. Dan yang terakhir, mereka selalu menjaga pikiran tetap tenang, penuh syukur, serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Semua hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika dilakukan secara konsisten, dampaknya luar biasa bagi kesehatan tubuh dan kebahagiaan di usia lanjut. Sekarang, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, dari rahasia lansia Jepang tadi, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba di rumah? Tulis jawabannya di kolom komentar, karena siapa tahu bisa menginspirasi penonton lain juga. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah absen di komentar dengan menulis nama, usia, dan dari mana menonton. Dukungan Bapak Ibu membuat channel ini terus semangat berbagi tips kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya yang insya Allah lebih menarik dan penuh ilmu. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga. Semoga hari-hari kita semakin berkualitas seperti para lansia di Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya, salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.